Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Pagi ini saya akan membahas tentang program linear, ya, pemantapan. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori program linear ini beberapa kali, ya. Sekarang ini saya menambahi 2 contoh soal sebagai pemantapannya, ya. Sebelum saya mulai, saya memberikan sebuah nasihat penting bagi kita, bagi saya juga penting, bagi kalian juga penting, yaitu taatilah kedua orang tuamu. Mintalah doa kepada mereka, maka kamu pasti sukses, ya. Jadi sederhana sekali, ya, sederhana nasihatnya. Taatilah kedua orang tuamu. Jadi kalau mereka menyuruh apa itu, kalian ya kamu harus mau langsung, ya. Tidak pakai membantah, ya. Pada orang tua itu bilang ibu, ayah itu aja sudah nggak boleh, ya. Apalagi kalau membentak misalnya dan sebagainya. Jadi taat pada orang tua. Kalau mau berangkat sekolah itu cium tangan ibu, ayah, lalu bilang ke ayah, ibu tolong doakan saya biar sukses itu. Terus seperti itu kamu lakukan, insya Allah kamu sukses, ya, insya Allah. Baik, kita mulai program pemantapan program linear ini. Soal nomor 1. Tentukan sistem pertidaksamaan linear untuk daerah yang diarsir pada gambar di samping ini. Jadi ini ada gambarnya sudah saya gambarkan di sini. Yang diarsir inilah. Tentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Maka kita gini, kalau garis 1 ini garis 1 ini, yang ini berarti. Kalau seperti itu kamu pakai rumus gini boleh, ya. X per A plus Y per B sama dengan 1. A-nya berapa ini? Ini A-nya. Ini B-nya, ya. Ini B-nya. Jadi A itu yang ada di X, B itu ada yang ada di Y, ya. Tinggal masukkan sini. X per 6 ditambah Y per 6 sama dengan 1, gitu. Paham, ya? A-nya diganti 6, B-nya diganti 6. Ini rumusnya, ya. Nah, sekarang kalau ini saya kalikan 6 semua, saya kali 6 semua, jadi apa? Ini coret, ya. Jadi X ditambah dengan Y per 6 kali 6 kan Y. Sama dengan 1 kali 6, 6. Ya. Yang diarsir daerah sini, ini daerah DP, daerah penyelesaian, ya. DP itu daerah penyelesaian. Kamu coba salah satu dari apa? Dari angka ini, titik sembarang kamu coba. Misalnya ini ada titik ini 0,0. Saya coba 0,0. Di pertanyaannya sekarang 0,0 itu apakah DP, ya? Kamu lihat gini caranya. Garis 1 ini. Yang diarsir kan bagian bawah sini. Apakah 0,0 termasuk yang diarsir? Daerah sini. Iya. Berarti ini DP, ya. Sama dengan DP. Kalau DP, maka nanti tanda harus betul, ya. Tanda harus betul. Maka ini masukkan aja ke sini. 0, 0, ditambah 0, di sini 6. 0 tambah 0 berapa? 0. Dengan 6 kecil mana? Kecil 0. Berarti tandanya begini, ya. Karena harus betul ini. 0 lebih kecil 0 kan betul. Maka berarti langsung X plus Y lebih kecil sama 6. Ini sudah dapat satu sistem pertidaksamaan, ya. Dapat 1. Ini ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Ya. Ada 3. 1 sudah dapat. Sekarang tinggal garis 2, ya. Garis 2.
Sama aja caranya dengan garis 1 persis ya. Berarti langsung begini, X per 6 karena A-nya 6. Garis 2 yang ini. A-nya 6 tapi B-nya 3 ya. Nah, ini berarti plus berapa? Y per 3 sama dengan 1. Pakai ini tetap. Cuman berubah B-nya aja ya. Untuk garis 2. Bisa dipahami ya? Oke. Jelas kalau saya menerangkan ya. Sekarang kalikan 6. Jadi berapa? Ini 6 coret X. 6 bagi 3 2, berarti 2Y sama dengan 6. 1 kali 6 6. Coba 0,0 ya. Nyoba titik lain apa boleh? Boleh ya. Boleh. Tapi kamu lihat begini loh caranya. Untuk garis 2, apakah 0,0 termasuk yang diarsir? Garis 2 kan ini, yang diarsir kan ke atas sana. Apakah ini diarsir? Enggak, berarti itu bukan DP ya toh? Bukan DP ya. 0,0 bukan DP. Kalau bukan DP maka harus salah ya. Harus salah. Kalau tadi karena DP harus betul. Maka nanti jadi apa itu? 0 ini masuk sini ditambah 2 kali 0 di sini 6. Harus salah berarti begini. Ya, paham ya? Jadi nanti jadi apa ini? X plus 2Y lebih besar sama 6. Kita sudah dapat ini lagi ya. Nah, sudah dapat 2 ya. Ini kurang 1 ya. Nah, garis 1 ini yang agak rumit titik ya. Garis 1 agak rumit sedikit. Kita beri garis gini ya. Garis 1 ini dari gambar ini kelihatan bahwa garis 1 ini, garis 3 maksud saya. Garis 3 ini ada tanda ini. Menunjukkan apa? Garis 3 dengan garis 1 tegak lurus ya. Garis 1 dengan garis 3 tegak lurus. Kamu tulis lagi garis 1. Garis 1 bagaimana? Y sama dengan min X plus 6, tahu? Ini loh, kalau X ini saya pindah ke sana kan jadi min X. Sehingga jadi apa? Ini gradiennya sama dengan min 1. Ini di depan angka X loh. Nah, garis 1 tegak lurus dengan garis 2 ya. Garis 1 tegak lurus dengan garis 2. Garis 1 dengan garis 3 tegak lurus ya. Maka M1 kali M3 sama dengan min 1. Tadi M1 nya berapa ini? Min 1 kali M3 sama dengan min 1. Sehingga M3 sama dengan 1. Garis 3 itu memakai rumus gini. Y min Y1 M X min X1 ya. M X min X1 melalui 0,0. Dari mana ini? 0,0 ini kelihatan dari gambar nih kan garis 3 melalui 0,0. Maka tinggal masukkan di situ Y min 0. Gradiennya tadi dan kita sudah dapat sama dengan berapa? Sama dengan 1 X min 0 ya. Sehingga kita dapat apa? Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Maka kita berikan coba tadi tapi nyobanya tidak boleh 0,0. Kenapa? Karena 0,0 terletak di garis ini. Kamu coba sembarang misalnya 3 ini 0,3 misalnya kamu coba ini. Pokoknya yang tidak terletak di garis. Coba 0,3 misalnya. Apakah 0,3 ini garis ini loh? Yang diarsir di sebelah sana? Bukan. Yang diarsir sini ya. Berarti yang di sana bukan DP ya, bukan DP. Jadi 0,3 bukan DP. Kalau bukan DP bagaimana tadi? Harus salah, benar pandai ya. Berarti masukkan aja ini. X-nya 0 masuk, berarti sama dengan 0. Y-nya 3. Y-nya 3. Yang salah gimana? Kan begini. 3 kurang dari 0 kan salah. Iya, betul ya.
yang salah. Ini yang salah. Kenapa kok yang salah? Karena bukan DP ya. Sehingga kita dapat apa nanti? Y lebih kecil sama dengan X ini loh. Tinggal diganti ini. Sehingga sistem pertidaksamaan yang kita dapat apa? Pertidaksamaan. Ya, sistem pertidaksamaan ya, saya singkat. Yang pertama apa tadi? X plus Y kurang sama 6 ya. Terus yang berikutnya apa? X plus 2Y lebih besar sama dengan 6 ya. Dan yang ketiga yang ini, Y lebih kecil sama X. Kalau di dalam soal ini jadi satu jawaban ini dikasih tanda begini. Ini jawaban A misalnya. Jawaban B ada lagi yang selain ini ya, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, tidak sulit kok ini ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemantapan program linear ya. Kembali saya ingatkan bahwa dulu pernah dibahas teori tentang program linear ini beberapa kali. Bisa kalian cari kontennya untuk memperjelas, dan ini bisa dimantapkan dengan soal-soal yang saya berikan ini. Soal yang nomor 2, ini soal SBMPTN tahun agak lama gitu ya. Tapi nggak masalah, soal SBMPTN itu harus dilatih sebanyak-banyaknya ya. Bahkan dari tahun 80-an, tahun 70-an kalau kamu punya itu bagus untuk dilatih ya. Saya baca soalnya, seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet, kalau ada soal kayak gini mesti pakai tabel gini ya. Kita tidak mungkin bisa menghafal langsung semua ini data yang ada di soal ini. Jadi pelan-pelan sambil dibaca sambil kita tulis datanya. 2 tablet tadi, langsung kita tulis saja di sini. Tablet 1 ya, dan tablet 2 ya. Tablet 1 dan tablet 2, 2 tablet. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Jadi ini vitamin A ya, vitamin B. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A, 10, dan berapa B? 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan, nah ini, kita buat lagi tabelnya, keperluan. Kalau kamu sudah terbiasa ngerjakan soal, kamu bisa langsung lancar membuat tabel kayak gini ya. Bisa lancar sekali. Kebutuhannya 25 unit vitamin A, ini 25 berarti, dan 5 unit vitamin B, di sini 5 ya. Kalimat berikutnya, jika harga tablet pertama 4.000, ini harga 4.000, saya tulis 4 itu aja ya, 4.000 berarti itu, dan per biji, dan harga tablet kedua 8.000 per biji, ini 8.000 per biji. Tentukan model matematika dari persoalan di atas. Fungsi objektifnya. Yang B, yang C gambarkan ke bidang kartesius. Yang D daerah yang memenuhi. Yang E pengeluaran minimum per hari untuk membeli tablet itu. Ini soal subjektif ya, soal subjektif. Ini langkah-langkahnya ditanya. Kalau di SBMPTN atau di soal-soal ujian di sekolah, itu pertanyaannya itu cuma satu, langsung E ya, langsung pertanyaan E. Nah ini saya tanya dari A, B, C, D, itu maksud saya apa? Untuk menuntun kalian bahwa untuk menjawab E itu butuh langkah-langkah A sampai D itu gitu loh. Ya, jadi itu dibutuhkan. Jadi kalau nanti soal sebenarnya langsung E ya, yang A, B, C, D itu nggak ditanya. Kamu sendiri yang menentukan A, B, C, D itu. Oke, sekarang saya anggap tablet 1 akan dibeli gitu ya. Akan dibeli
tablet 1 sebanyak X dan akan dibeli tablet 2 sebanyak Y. Tablet 1 sebanyak X dan tablet 2 sebanyak Y. Maka kita buat model matematikanya yang A. Model matematika. Apa model matematika itu? Waktu itu ada yang tahu? Ya. Kalimat soal diubah menjadi kalimat matematika ya. Maka disebut model matematika. Sering juga disebut sistem pertidaksamaan linear ya. Sering juga disebut kendala ya. Itu istilah-istilah yang harus kamu tahu. Maka kamu buat gini, dari vitamin A gitu, vitamin A. Langsung gini aja 5X. Kenapa 5X? Karena belinya 5 sebanyak X ya toh. Butuhnya 5 sebanyak X. Maka 5X ditambah apa? 10, belinya 10 butuhnya 10 sebanyak Y. Di sini 25. Nah, masalahnya sekarang ini lebih besar apa lebih kecil? Ada yang tahu? Lebih besar. Ada yang jawab lebih besar. Kenapa? Oh ya, dulu pernah saya beritahu kalau ditanya minimum maka lebih besar. Itu pernah ya. Tahu kalau pakai logika, karena keperluan di logika begini. Perlunya 25, maka yang dibeli harus lebih dari 25. Karena kalau kurang dari 25 nanti kurang ya. Jadi ini lebih besar atau sama ya. Kalau ini semua dibagi 5 menjadi berapa? X plus 2Y 10 bagi 5 2 lebih besar sama 25 bagi 5 5. Ini anggap 1 gitu ya. 1. Berikutnya vitamin B ya, vitamin B. 3X ditambah Y lebih besar sama 5, tahu? Ya ini langsung 3X ditambah 1Y lebih besar sama 5. Paham ya? Seperti yang pertama, seperti vitamin A, sama aja. Terus pastilah apa? X lebih besar sama 0, Y lebih besar sama 0. Kenapa? Karena X itu banyaknya tablet yang akan dibeli, tidak mungkin negatif, maka pasti positif. Positif itu lebih besar 0 ya. Atau minimal tidak membeli. Kalau tidak membeli makanya ada atau sama, ini ada atau sama. Y juga lebih besar sama 0. Itu sudah model matematik ya. Model matematik. Lalu pertanyaan B. Apa pertanyaan B? Fungsi objektif ya, fungsi objektif. Ini sering juga disebut fungsi sasaran ya. Fungsi sasaran. Kamu ambil dari yang ditanya itu ya, dari yang ditanya. Yang ditanya apa? Yang E, pengeluaran minimum. Jadi fungsi objektif itu diambil dari yang maksimum atau yang minimum. Pengeluaran berarti dari harga ini. Berarti sama dengan apa? Harga gitu ya, atau biaya gitu ya. Sama dengan apa? 4X plus 5Y. Ini nanti ditanya minimum berapa gitu ya, minimum berapa. Itu pertanyaan E-nya ya. Paham ya? Itu pertanyaan B sudah selesai ya. Lalu yang C, gambarlah ke bidang kartesius. Kalau gambar itu seperti persamaan garis biasa ya gini. Yang pertama itu X plus 2Y lebih sama dengan 5 ya. Disamakan dulu ini ya. Berarti cukup dibuat gini. Kalau X-nya dibuat 0, Y-nya berapa? 0 tutup. Maka Y-nya berapa? 5/2 gitu. Tahu? 5/2. Berarti di sini 5/2. Maka kalau berikutnya, kalau Y-nya yang 0, berarti ini tutup. X-nya berapa itu? 5. Nah ini 5, 5,0. Itu yang pertama. Yang kedua yang ini. Yang kedua, coba kita tulis di sini 3X plus Y sama dengan 5 gitu ya. Kalau X-nya ditutup 0 gitu ya. Ini tutup, Y-nya berapa? 5 gitu, 5. Kalau Y-nya yang ditutup 0, ini tutup, berarti X-nya berapa? 5/3. Ya toh, berarti di sini 5/3. Nah, kalau ini kita gambar 5,0 ini ya.
dan 0,5 per 2. Kalau digambar cukup begini. Nah, berapa tadi? 0,5 per 2. Anggap aja di sini ya. Satunya 5,0 berarti ke sana. Ini 5,0. Ini 0,5 per 2. Ya. Waktu di konten sebelumnya sudah kita pernah beritahu bahwa yang memenuhi itu bisa dari garis ini ke atas atau lebih dari garis ini ke bawah. Kalau lebih besar dari garis ini ke atas. Tadi di sistem pertidaksamaannya yang kita dapat pada jawaban A itu lebih besar. Maka yang memenuhi dari sini ke atas. Saya arsir yang tidak memenuhi ya. Ini kita arsir. Kalau kamu ngarsir yang memenuhi boleh ya, tapi tidak enak menurut saya. Yang penting kamu beritahu gini, yang diarsir itu tidak memenuhi TM ya. Itu berarti tidak memenuhi yang diarsir. Ini garis 1, saya beri nama ya, garis 1 tadi. Yang garis 2 melalui 0,5 dan 5 per 3,0. Berarti kalau digambar begini, dari sini. Ini 5 per 3,0. Dari mana itu? Ini 5 per 3,0. Dan satunya dari 0,5. Ini 0,5. Ini adalah garis 2. Sama dengan tadi, yang diarsir tidak memenuhi, berarti karena lebih besar yang memenuhi ke sana. Berarti ini kita arsir ya. Ini kita arsir. Lalu yang ini, tadi sistem pertidaksamaan linearnya atau model matematikanya yang ketiga adalah apa? X lebih besar 0. X lebih besar 0 itu berarti apa? Positif. Mana yang positif? X positif kan ke sini. Berarti yang memenuhi dari Y ini ke kanan. Yang tidak memenuhi dari Y ke kiri. Berarti ini kita arsir ya, kita arsir. Nah. Terus yang keempat tadi Y lebih besar 0. Berarti Y positif, berarti ke atas ya. Yang ke bawah tidak memenuhi, ini diarsir. Nah, ini kalau yang tidak memenuhi yang diarsir, maka yang memenuhi adalah daerah yang paling bersih ini. Ya. Ini adalah daerah penyelesaian. Kita singkat DP ya. Daerah penyelesaian. Paham ya? Kalau kamu tadi loh, ini bandingannya ya. Kalau kamu mengarsir yang apa? Yang memenuhi yang diarsir di sini misalnya. Di sini diarsir ya. Ini yang menu yang diarsir, satunya begini. Ini diarsir. Nah, ini dua aja sudah kelihatan kemproh ini. Bingung nanti kamu nanti ini. Nah, ini lagi yang diarsir. Mana yang memenuhi nanti? Bingung toh? Kalau kayak gini enak ya. Yang tidak memenuhi diarsir, maka yang daerah penyelesaian yang bersih. Ini kelihatan yang bersih. Nah, kalau sudah tahu ini yang bersih ini DP, ini diberitahu aja ini. Kita beri nama A, ini B, ini apa? C. Pojok-pojoknya itu aja kita beritahu. Kita beri nama ya. Maka di antara ini A, B, C, mana yang belum tahu koordinatnya? Yang B ya. Ini sudah tahu yaitu 5,0. Ini sudah tahu yaitu 0,5. Yang ini belum ya. Maka kita cari dulu, nyari B gitu ya, cepet-cepetan ya, nyari B ya. Caranya gimana kan? Garis 1 berpotongan dengan garis 2. Tinggal ditulis saja garis 1. Mana garis 1 tadi ini? X plus 2Y sama dengan 5. Garis 1. Garis 2-nya 3X plus Y sama dengan 5. Kalau ini saya kalikan 3, ini kali 1. Jadi apa ini? X kali 3. 3X, 2Y kali 3. 6Y, 5 kali 3. 15. Yang ini kali 1 tetap 3X plus Y sama dengan 5. Kenapa kok dikalikan? Ada yang tahu? Iya, agar ini sama ya. Kalau sama bisa dikurangkan. Seret, coret. 6Y dikurangi Y. 5Y. 15 kurangi 5, 10. Berarti Y-nya 2. Kalau Y-nya sudah tahu 2, ini bisa masukkan ke situ. Jadi apa kita dapatnya? 3X plus 2 sama dengan 5. Ya.
Berarti ini pindah ke sana, jadi min 2. 5 kurangi 2 berapa? 3. Jadi 3x sama dengan 3. Sehingga x-nya 1. Kalau gitu B itu dapat berapa? 1,2. Itu B. Nah, setelah kita dapat ini, gambar ini, daerah penyelesaian, kita sudah tahu koordinat-koordinat ini, pojoknya itu, tinggal kita apa? Kita masukkan ya. Kita masukkan ke apa? Ke ini, yang E sekarang ini pertanyaan E. Yang D itu, yang C itu sama ya. Yang E apa? Biaya minimum ya, biaya minimum. Maka tinggal kita masukkan titik A, berapa titiknya itu? 5,0. Dimasukkan ke fungsi sasaran tadi, yaitu apa fungsi sasaran tadi? 4x plus 8y sama dengan berapa? 4x plus 8y. Ini tinggal masukkan 4 kali 5, ini kan x-nya 5, masuk sini ya. Plus berapa? 8 kali 0. 4 kali 5, 20. Ini 0, 20 tambah 0, 20. Paham ya? Lalu yang B. Yang B. Berapa B tadi ini? 1,2 ya. 1,2. Masukkan ke situ jadi 4 kali 1, x-nya diganti 1, ditambah 8, y-nya diganti berapa? 2. Maka ini 4, ini 16. 4 kali 6, tambah 16 berapa? 20 ya, 20. Sama ya, kebetulan sama ini ya. Terus yang C. Yang C, titik C berapa tadi? 0,5. Masukkan ke situ, jadi 4 kali 0, x-nya diganti 0, 8 kali 5, 40 tambah 0, berarti 40. Di antara 3 ini mana yang paling kecil? 20, berarti ini minimum ya. Ini juga minimum, karena kebetulan sama. Sehingga bisa kita jawab sudah, biaya minimum untuk membeli apa? Untuk membeli tablet tadi, sebesar berapa? 20.000 rupiah ya, Rp1.000. Tahu ya? Yaitu membeli apa ini? Tablet 1 sebanyak 1 dan tablet 2 sebanyak 2. Atau membeli tablet 1 sebanyak 5, tablet 2-nya tidak membeli. Sesuai ini, minimum, berarti ini yang dijadikan pedoman. Kalau ditanya maksimumnya berapa? Biaya maksimum. Ada yang bisa berapa maksimumnya? Mana yang paling besar? 40. Berarti maksimumnya berapa? 40. Salah ya toh. 40 salah. Kenapa? Lah ini kan terus ini. Yang daerah-daerah penyelesaiannya terus ke sana. Berarti biaya maksimumnya tak hingga, tidak usah dihitung. Mosok kamu beli sesuatu mencari apa? Biaya maksimum. Ya dibeli apoteknya aja ya toh. Nggak usah dihitung ya. Paham ya? Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Di belakang itu ada apa? Ada soal yang bisa kamu coba ya. Kalau ingin berdiskusi, di belakang ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi. Saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.